bisa juga masuk pasal wan prestasi di dalam Undang-Undang Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat menanti buka puasa. Jam 4 sore, sebentar lagi puasa. Sambil menunggu buka puasa, saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan sehari-hari yang biasa dilaporkan kepada kepolisian, permasalahan di masyarakat yang paling banyak ya. Yang pertama, masalah ini kita akan bahas tentang penipuan, penggelapan atau ingkar janji wan prestasi dalam usaha bisnis ya. Dalam kegiatan masyarakat sehari-hari kita mengenal satu sama lain, kita punya modal, teman misalnya punya usaha, kita ada perjanjian, perikatan ya, biasanya tuh, ayo mas, misalnya contoh, kasih modal saya 100 juta, nanti saya mau jualan, nanti saya kasih untung 10% tiap bulan, berarti 10 juta. Ini kalau hitungan yang punya modal nih kan, bener enggak kamu nih ya? Sampai gitu ya, usahanya begini, dia dengan meyakinkan, menjelaskan usahanya sehingga yang punya duit tadi ya tergerak untuk memberi dengan maksud supaya uangnya bisa bertambah dengan usaha. Kemudian setelah dikasih uangnya 100 juta ya, kemudian di bulan pertama dipakai usaha, dikasih untungnya atau bunganya itu 10 juta. Setelah bulan kedua nggak dikasih, mungkin dikasih baru 5 juta. Setelah berikutnya malah nggak dikasih, malah belas, modalnya nggak kembali. Itulah biasa kasus-kasus yang sering terjadi dan ini sering dilaporkan ke kepolisian. Apakah kasus tersebut termasuk penipuan atau wan prestasi? Mari kita bahas satu-satu. Kasus penipuan atau wan prestasi, kita jelaskan dulu tentang wan prestasi atau ingkar janji. Ini orang sama janji mau memberi untung tapi nggak ngasih, atau dia nipu, ini nipu saya. Nah, inilah kata-kata ini selalu membingungkan masyarakat, bingung mana ini sebenarnya, karena beda penanganannya. Kalau itu penipuan masuk di pidana, polisi berwenang menangani. Tapi kalau itu masuk di perdata wan prestasi, harus orangnya sendiri mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentu akan sangat merepotkan dan kebanyakan orang akan melaporkan ke kepolisian, karena nanti dengan harapan polisi akan melakukan tindakan penyidikan terhadap orang yang menyimpulkan tadi atau orang yang berbisnis tadi. Oke, kita bahas satu-satu tentang penipuan ya. Penipuan itu adalah orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri ya, melawan hak dengan identitas palsu, nama palsu ya, untuk pos dulu. Sekarang kita bahas tentang penipuan ya. Penipuan di pasal 378, yaitu barang siapa dengan maksud tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ya, melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan atau perkataan-perkataan bohong. Ini mirip banget kan, tadi itu dia mau memberi untung ya, tapi tidak ya kan, padahal ada bisnisnya ya kan? Ternyata mungkin tidak ada bisnisnya, dia hanya ngasih sekali aja untungnya. Berarti kalau dihitung-hitung dia dari 100 juta ngasih ke pemodal 10 juta, itu masih 90 juta ya korbannya masih, atau yang ngasih pemodal tadi masih rugi 100 juta. Ini kalau dipasangkan di sini pasal kan, apakah cocok dengan kasus penipuan tersebut? Karena setiap kejahatan itu harus ada niat jahat ya, niat jahat. Kalau memang dia niatnya baik, tadi ditanya kenapa kamu
nggak memberi lagi. Kalau dia bilang bangkrut, bagaimana? Niat jahatnya bisa nggak ada, ya kan? Karena dia niatnya baik mau bayar, tapi dia begitu terus, ditunda-tunda terus. Kalau memang diawali dia dengan bisnis, disitulah niat baiknya. Nah, ini kesulitan kepolisian, karena niatnya baik. Kecuali memang dia datang, memang nggak ada usahanya belas, dia ngomongnya dengan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, menipu ya. Kemudian dia memang namanya palsu, udah jelas ya, udah jelas itu tindak pidana penipuan ya. Polisi kalau dilapor begitu, ada barang buktinya, 2 alat bukti kan, langsung dilakukan penyidikan ya, bahkan penangkapan atau penahanan. Tapi kalau dia yang pintar, ini orang-orang yang pintar, pelaku-pelaku yang pintar ini, dia akan seolah-olah berniat baik, bisnis ya. Niatnya pasti akan selalu baik. Bahkan ada surat-surat yang ditandatanganinya ya, materai, perjanjian ya kan, akan memberikan untung. Kalau sudah ada surat dan lain sebagainya, data, inilah namanya manifestasi tentunya. Itu lebih cocok manifestasi. Kalau manifestasi ini yang diatur dalam pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata, antara lain menyebutkan bahwa ciri-cirinya manifestasi yaitu dia tidak melakukan apa yang dijanjikan. Tadi, tidak melakukan apa yang dijanjikan. Janjinya kerja, dipakai duitnya kerja, dia enggak, ya kan? Kemudian yang kedua, melakukan tapi terlambat, ya. Membayar utang tapi membayar bunganya tadi tapi terlambat, ya. Atau melakukan yang tidak dijanjikan, ya kan? Melakukan dengan yang tidak dijanjikan. Dia harusnya membayar 10 juta, dia membayar mungkin 5 juta bulanannya, ya kan? Nah, itulah salah satunya, yaitu saya melakukan yang tidak dilakukan. Yang terakhir, yang keempat itu adalah melakukan yang dilarang. Nah, inilah ciri-ciri wan prestasi yang itu masuk dalam kasus perdata, masuk pengadilan berwenang mengadili. Nah, ini saya minta teman-teman semua hati-hati, hati-hati banget dalam berbisnis, dalam berusaha. Kalau memang tidak kenal orangnya, nggak ada asetnya benar yang bisa nanti disita, ya, nanti digugat, uangnya nanti ada dimakan habis. Ini kejadian banyak terjadi. Walaupun dia penipuan, misalnya penipuan udah diproses, tapi begitu disidik orangnya, masuk unsur pasal, tidak ada pemulihan sama sekali. Orangnya uangnya udah habis, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau dipakai poya-poya. Itu nggak ada gunanya nanti. Ya, tentu korban sangat diperhatikan dalam rangka pemulihan kerugian ini. Kalau dalam restoratif justice itu pemulihannya nggak ada buat korban. Ini hanya bisa kita menghukum orang itu. Ya. Jadi sebelum teman-teman semua ya menjadi korban, ya, menjadi korban penipuan yang kedoknya ada wan prestasi, yang ini tentu sulit penanganannya. Sulit kenapa? Karena niat jahat tadi itu dalam suatu tindak pidana memang wajib hukumnya. Harus ada niat jahat. Kalau dia niatnya baik, diperiksa, misalnya ditanya, kenapa kamu nggak bayar? Saya membayar Pak, tapi nggak punya uang. Atau saya mau bayar Pak, tapi nanti. Nggak bisa lagi memenuhi unsur penipuan tadi. Maksudnya di unsur wan prestasi bisa digugat, tapi di pengadilan. Ya, didasarkan gugatannya apa, ya kan? Misalnya dia melawan hukum karena dia wan prestasi, ya, tidak menjalankan perjanjian yang sudah dibuat, ya. Tentu akan merepotkan, tapi bisa. Kalau emang itu nilainya banyak, tentu harus dilakukan gugatan supaya kita bisa mendapatkan kembali hak kita, ya, hak kita. Karena banyak sekali orang yang begitu mudah percaya, ya. Karena iming-iming untung yang besar, ya, udah pasti itu 99%
ada kejanggalan, ada penipuan di situ. Kalau memberi untung sampai 10% ke atas, apalagi 20 sampai 30%. Dan ini kejadian money game, apa namanya, yang tanam saham itu, kemudian robot yang lagi marak sekarang ini, lagi marak di trading. Udah jelas itu penipuan, karena untungnya nggak masuk akal, adanya kita yang kalah. Jadi kalau ada seperti itu tolong dicek kembali, di browsing kembali, wajar enggak ya? Wajar enggak orang mendapat keuntungan yang sampai di atas 10%? Karena bunga bank aja berapa ya? Itu yang jelas-jelas nyata. Biasanya para penipu itu terus meyakinkan high risk high profit, kalau mau low risk ya low profit, itu terus sampai kita terpengaruh. Korbannya bukan hanya orang-orang biasa, kadang bahkan pejabat, bahkan orang-orang pinter, cerdas. Ini kan juga pinter juga cara pendekatannya, cara mempengaruhinya, ya. Cara ngambil bagaimana nih orang supaya tertarik. Penipu-penipu sekarang ini yang zaman saat ini nih, penipuan banyak beredar. Khusus untuk bahan prestasi ya, dan penipuan ini memang areanya sama, ruangnya sama, sepertinya memang dia penipuan, tapi bisa juga dianggap bahan prestasi. Ini sangat-sangat jeli kita memeriksanya. Kalau memang ada unsur penipuan, tentu nanti penyidik akan melakukan tindakan penyidikan panjang terpenuhi unsur-unsur dalam pasal, yaitu orang ya kan, sengaja melawan hak dengan identitas palsu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan rangkaian kata bohong ya, untuk mendapat keuntungan. Itu masuk pasal penipuan ya. Kalau bisa juga masuk pasal bahan prestasi di dalam Undang-Undang Perdata. Oke, saya kira itu saja. Apabila ada pertanyaan tolong komen di bawah. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.